show parameter SDA mass size. Coba show parameter SDA mass size. Show parameter SDA underscore mass underscore size. Oh, belum start. Belum start. So, parameter apa? Ya, kalau pakai kalau dari komen Parameter SGA apa tuh? SDA max size. Size. Ya, desainnya dari soal. Sudah berapa? Belum. Langsung apa? Yang tadi Pak, coba Pak. Yang komennya. Show parameter SDA max size. Show parameter SDA max size. Desainnya dari soal. Atau tiga ya Pak. Yang lain? Iya, 1G. Nah, masuk ke enterprise. Ya. Pilih yang bawah ini, first advisor center. Bisa itu password. Passwordnya kemarin yang Sistem ganti ya? Michael ya? Saya. Mana kan ganti passwordnya sih? Passwordnya apa? Kemarin ganti password. Show parameter SQL size. Terus masuk enterprise manager. Kemudian di bawah ada first advisor. Ya, bukan. Pak Suno apa? Wis nganti ini. Enggak. Kan ganti.
Iki SSDBL. Iya, ini. Ya aku sih ngeliat konsol ya. Kalau ini Ini kalau lupa passwordnya nggak bisa tembusnya dari konsol ya, dari itu nggak bisa ya. Dari mana enterprise-nya nggak bisa. Kalau nomor saya bisa. jebol. Jadi hacker itu. Susah ini kan di TPS. Ya BPS ya. Nembusnya gimana? Di sini tidak ada nama HTTPS. Yang 10G masih HTTPS. Yang 11 udah HTTPS. Maksudnya udah defaultnya kayak kita. Kalau 10G harus aktifkan sendiri. Kalau ini defaultnya sudah. Nah kalau lupa ya kayak kemarin pakai orang DVD. Nah, klik advisor central. Dan di sini ada memory advisor. Nah, di sini pusatnya penasehat. Ya, para penasehat ngumpul di situ. 73. Nah, ini contoh memori. Klik memory advisor. Jadi kalau memorinya tadi 1 GB, sebetulnya pembagian buffer, cache, share, pool dan seterusnya sekarang itu sudah otomatis. Dalam arti kalau pas buffer cache-nya lebih, share pool-nya kurang, otomatis share pool-nya digedein. Nah, karena default-nya enabled automatic. Tapi tentu sesuai dengan ukuran maksas. Gitu. Gimana di pojok? Kalau jangan spek. Sudah. Nah, sekarang kita lakukan ukuran SGA-nya. Nah, begini. Alter sistem start SGA maksanya sama dengan, nah ini contoh aja terserah. Saya aslinya 700. Saya ubah jadi 1 GB. Scope SV file, shutdown, start. Perintahnya kemarin bisa di password apa Pak? PWD, Orang PWD, orang PWD, antaranya langsung. orang PWD password sama dengan password baru, file sama dengan nama filenya, spasi dan tulis sama dengan 5. Nah, jadi memori ukuran berapapun itu kalau SGA size-nya nggak digedein, ya nggak ngefek. Yang 8 GB kemarin
Iya. Ukurannya berapa tadi waktu biasa? Siap aksesnya awal ini berapa? Nggak bisa masuk ke konsol. Set Oracle SID? Iya. Tapi nggak bisa. Set Oracle SID? Kan login dulu ya. Loh, set dulu dong. Proses. Set Oracle SID sama. Oke. Ada sekian. Itu yang di sana. Parameter SID Sama gini. Ini di sana. shows masih parameter SGA SGA underscore max underscore size size nya 1 ya. 1 giga ya. Jadi walaupun memorinya 8 giga, Oracle pesen SGA nya. Jadi kalau nambah RAM, SGA aksesnya nggak diubah ya nggak ngefek. Cara nambahnya. Nah, coba ubah berapa jadi 1200 gitu. Ya, latihan berubah. Jadi kalau nggak ngerti dikira, oh tambah RAM nih, udah Oracle-nya didiemin. Ya Oracle-nya nggak ngapa-ngapain. Oh, rupanya di Enterprise Manager-nya itu ya. Ini Ini konsol itu. alter sistem Dua set sistem SGA set size sama dengan 1200 mega gitu ya. Scope sama dengan SP5. Karena SP5 berarti harus di shutdown. Startup SP5 itu dibaca saat Oracle start. Di shutdown dulu terus di start. Ya. Terus dilihat lagi ukurannya. Karena SP5 itu parameter file dibaca saat Oracle start. Itu startup itu dari komen SQL-nya gitu Pak ya? Shutdown. Kalau di startup bukannya dari servisnya itu. Oh, bukan ilmu Oracle. Itu ilmu OS. Jadi start Oracle ya dari sini, dari mana? Startup itu ada kemarin no mount, open, nah ini open. Nah, kalau dari services itu ilmunya orang OS, Apa ada levelnya. ini kan kan SQL-nya apa Oracle-nya kan di shutdown itu ya, shutdown immediate ya. Tapi masih bisa login ke Oracle. Duh, kemarin ya. Jadi raja itu loginnya pakai file, orang BBD file. Sehingga seorang raja, Oracle-nya mati ya tetap bisa login. Oracle-nya masih bisa login di Oracle-nya. Ya raja ya, sis. Kalau spot sistem nggak bisa, kan begitu. Kenapa? Karena passwordnya raja ada di file di BWD OSL. Berarti Oracle-nya belum semuanya mati ya Pak? Ini. Saya balik ke slide pertama ya. Oracle itu ada namanya instance. Ya. Nah, saya balik ke pelajaran. Kalau Oracle di shutdown, SDA-nya di shutdown. Oracle itu mengandung apa? Mengandung SGA, background process, DBWL, LGWL,
definisi Oracle di shutdown itu SDA-nya di shutdown. Kalau Oracle mau semuanya dimatikan, ya semua yang tulisannya Oracle itu dimatikan. Listenernya dimatikan, DB munculnya dimatikan, nah, semuanya dimatikan. Itu definisi Oracle mati, menurut jenengan. Makanya, ya ini ilmu Oracle ya, kita harus pahami yang dimaksud Oracle shutdown itu shutdown SG. Kalau itu mungkin kayak Windows ya, Windows shutdown semuanya mati. Beda ya, jadi mungkin namanya sama-sama shutdown tapi artinya beda. Yang orang PWD password sama dengan password baru, file sama dengan misalnya PWD SID ya. SID-nya apa? IPL orang gitu. Sudah selesai. Ada nama yang sama tidak dulu kemarin kan ada di situ. Dan nah nanti di copy ke itu database, kalau database ya, akun database. Nah, adapun pengaturan share full buffer case karena automatic share memory management enabled, ya enaknya udah kalau buffer case-nya nggak cukup, share full-nya gede dipinjemin, nah gitu. Kalau yang dulu nggak manual, 10 itu sudah mulai automatic memory management, share memory. Itu tergeser-gesernya ketika Oracle-nya masih nyala gitu ya? Oh iya, Geser-geser gitu. nah ini ada advance. Enaknya sudah advance di sini. Nah, kalau nggak ngerti tanya. Nah, tugas kita yang monitoring performance. Nah, ini lagi sibuk nih. Nah, dilihat di sini ada top session ya. Oh ini siapa nih? Nah, itu ini monitoringnya. Kayaknya lambat, nah ini monitoringnya di sini. Nah, biar pernah melihat ini ya, dicoba saja labnya. Kalau ini kan udah otomatis ya. Yang penting tadi Kami kan nggak ada gitu. advice. Nah, kalau advice-nya kecil, kemudian kita gedein, ya sebetulnya ya rugi buat apa? Gitu. Nah, ini advisor. Nah, silakan dicoba aja webnya sekitar untuk ya, mengetahui lah. Oh, ini pemakaiannya, monitoringnya, yang ada contoh-contohnya. Ini ada yang query.
biasanya ini monitoring itu kan setiap transaksi dalam setahun itu kan ada pola ya. Jadi sebetulnya kalau pola itu sudah ditemukan, monitoring itu lebih enak. Katakan gini, nah peak value-nya di mana? Peak season. Kan pasti ada pola kan? Masa tidak ada pola? Nah, peak season-nya bulan apa nih? Mungkin kalau kampus di Agustus ya mungkin. Nah, ketika kita monitor di sini peak season, kemudian ternyata tidak ada masalah, ya yang lain bisa dirumuskan secara umum tidak ada masalah. Nah, ketika di sini lambat, nah solusi. Sekali lagi, yang namanya itu iteratif, bukan sulapan. Jadi bukan sekali langsung jadi, sekali terus hari benar, besok lambat lagi. Nah seperti itu biasa. Kayak dokter, kalau 3 hari belum sembuh, silakan datang lagi. Ya iteratif, memang seperti itu. Nah, yang enak adalah kalau penyakitnya itu masih ringan, sudah konsultasi ke dokter, nggak nunggu stadium 4. Sama, ini juga sama. Nah, cuma sekali lagi seperti saya bahas kemarin, karena sebagian kita itu ketika monitoring dianggap nganggur, akhirnya banyak pekerjaan dilimpahkan, sehingga monitoringnya terabaikan. Jadi problemnya ketika berat baru dibenerin. Wah itu ya bisa sih, cuman dia nggak tahu gimana gitu kan. Ada stadium 4 baru ke dokter, ya gimana coba itu kan. Nah seperti itulah gambarannya. Nah pola ini yang sebetulnya harus ditemukan. Kalau misalnya bulan Januari ada transaksi tinggi, itu kan anomali namanya. Nah tapi pola itu sudah ketemu. Di mana kita monitoring itu yang pas. Kamu nggak bisa itu monitoring itu saya bahas ya. Kalau mungkin saudara lain ya, biasanya orang pakai toa. Iya, yang mungkin. Backup ke tempatnya di Oracle. Nah, itu istilahnya restore. Kalau recover itu sinkronisasi. Sehingga backup itu harus restore dulu sebelum recover. Nah hanya saja bila istilahnya backup and recover, maka restore-nya implisit tersebut. Nah, itu. Tapi kalau ada kalimat restore itu eksplisit, ini harus direstore. Nah gitu ya. Itu artinya hanya mengembalikan file ke tempat asalnya di habis. Misalnya dari backup atau dari hard disk lain. Tapi kalau ini di recover, berarti restore-nya implisit. Nah, ada memang perintah yang recover gitu toh, restore-nya otomatis. Nah, gitu. Tapi ada juga backup namanya user manage yang nanti ini detailnya di workshop 2 ya. Di user manage itu ini di restore itu copy paste dari backup ke folder asalnya. Nah baru sinkronisasi, recover database. Nah itu, jadi benar-benar restore itu disebut eksplisit. Caranya ya copy paste juga aja tambahannya. Nah apabila disebut dengan ini, maka implicitly istilah restore itu
failure lagi, yaitu selama mungkin. Kalau recover ya secepat mungkin. Nah, availability itu kalau boleh saja. Kan kita ini harus available. Available itu tersedia. Jadi Oracle tersedia. Definisi awal tersedia itu kalau dibutuhkan ada. Nah gitu. Jadi kalau jam kerja, terus setelah jam kerja nggak dibutuhkan, shutdown ya nggak apa-apa. Tapi kalau 24/7, nah yang terbaik itu 99,999%. Jadi boleh mati dalam setahun 5 menit. Nah ini. Jadi kalau sekarang udah di restart gitu toh 2-3 menit, sisanya cuma 2 menit dalam 1 tahun. Ini terbaik. 59. Ada yang nambahi 7. Nah, karena 7 itu kan angka filosofis. Angka 7, tapi yang umum 59. Jadi dalam setahun hanya boleh mati 5 menit. Padahal restart aja udah 2 menit lebih ya. Kalau di restart, sisanya cuma 3 menit. Nah, maka saran tetap yang namanya backup itu harus pernah latihan recover. Ya harus ada PC yang memang dilatih untuk recover. Karena orang itu walaupun belajar mobil itu tidak hafal caranya, tapi pas di depan mobil ya nggak bisa. Wah, hafalan sama kayak menyanyi. Fatin misalnya. Latihan nyanyinya cuma menghayal. Oh nanti suara saya sampai jadi oktav kelima. Tapi nggak nyanyi nggak bisa. Ini ilmu praktek, ilmu laku. Bahasa Jawa itu laku nih murid. Ini bukan ilmu hafalan kayak sejarah. Sejarah ya nggak apa-apa. Gitu ya. Sehingga bahasa ini nanti kalau kita belajar ITIL, IT sebagai service, IT service management, maka nanti langkah-langkah itu pasti membutuhkan apa namanya urgensi ya, urgensi. Kayak gini Pak, harddisknya rusak, berarti kan harus pesan harddisk. Pesan harddisk berapa lama? Oh, sampai dimarahin sama bagian keuangan itu. Iya. Ya lama. Bisa 3 bulan. Ini server, bukan PC soalnya. PC. Nah, maka itu nanti ada apa ya? Eskalasi misalnya ya. 1, berarti 1 itu langsung membypass prosedur misalnya. Terus langsung ACC direktur. Nah, nggak perlu mengajukan dulu. Wah, itu kayaknya membahas itu. Kita nggak bahas itu ya, kita asumsinya sudah ada gitu aja ya. Bahkan untuk hal-hal yang seperti itu ada yang sampai memang naruh. Jadi gini, switchnya rusak, karena petik, gitu kan? Berarti servernya nggak bisa diakses. Nah gimana nih ganti switch ini kan? Nah itu karena memang dia perusahaan yang availability tinggi, yang pertama switchnya diledakin 2. Nah kemudian bagian yang men-service itu naruh switch di daerah situ. Jadi memang kontrak terhadap vendor. Nah vendor itu naruh switch karena jaraknya jauh. Ada peserta saya yang temennya di Papua itu, karena minta service levelnya level bagus, itu sampai dia memang naruh switch di situ. Karena pelayanannya harus 1 kali 24 jam selesai. Nah bayangin Pak, pesawat dari Jakarta ke Papua, ke Sebilir dan sebagainya, harus switch. Ya cuma duit tidak aja. Terus bagaimana? Nah, saya pernah ngajar orang perbankan, ternyata menurut saya yang paling bagus ya itu perbankan. Jadi cabling gitu ya, kayak saya baru tahu. Jadi perbankan itu tidak boleh ada wifi di kantor. Iya. Jadi bagaimana itu Pak kalau mereka orang yang internal di dalamnya itu mau chatting email, pakai
emailnya dia ya, bukan emailnya kantor ya. Ya silakan pakai handphonenya sendiri. Iya. Jadi tidak boleh, karena itu salah satu media untuk di-hack dan sebagainya. Terus komputernya nggak bisa untuk yang lain, nggak bisa. Wah benar-benar komputer itu hanya untuk kerja. Nggak bisa browsing, nggak bisa Terus misalnya ada ini, nah semua kan harus ada ini ya. Nah kemudian masuk ke sini. Nah misalnya ada penambahan baru, itu kamu nggak boleh nyalain gini, langsung kena itu penilaian. Wah ribet peraturannya, saya tanya kok bagus gitu. BI ternyata. Jadi yang ngatur BI, cek 1, cek 2, cek 3 itu setiap tahun mereka langsung masuk penilaian. Loh, saya nanya BI kok bisa bagus begitu? Karena udah internasional. Jadi untuk mengikuti aturan internasional, checklistnya sudah diatur. Wah itu Pak, saya lihat sampai di ruang misalnya ruang switch gitu ya, itu ada ini potongan nih TV gitu ya. Wah itu aja kena. Nah, padahal itu masih di bawahnya rak switch. Wah salut. Saya baru tahu itu sampai segitunya gitu ya. Itu perbankan. Karena tadi perbankan itu sesuai dengan BI dan BI sesuai peraturan internasional. Dan Indonesia yang harus comply ini memang menurut saya nomor 1 ya bank. Karena kan sensitif. Selain bank saya belum tahu ya sampai seketat itu ya. Walaupun BUMN yang gede itu ya ketatnya nggak sebegitunya. Maksud yang redundant tadi wajib di bank. Wajib. Redundant UPS itu wajib. UPS kan bisa mati. Nah kalau UPS-nya mati, dia redundant UPS. Nah redundant UPS itu apa? Yang nganggur berarti. Ya tapi kan itu checklist. Begitu. Bahkan ini saya nggak tahu ini karena ketakutan atau apa. Yang namanya switch yang ada di luar itu, misalnya bisa diraih tangan, itu nggak boleh. Harus diceraji. Terus ribet lah checklistnya itu. Nah nanti makanya perbankan itu ada kayak akreditasi 1, 2, 3 kayak ABC itu jadinya. Jadi tergantung mau akreditasi A atau B atau C atau hanya terdengar. Akreditasi. Kalau masuk yang A ya tentu ribet toh. Jadi wah, jadi ya bagus lah gitu ya. Jadi akreditasi auditnya itu udah karena memang udah nasional ya. Bahkan mereka juga menstandardisasi setiap pegawai ada ujiannya. Ujian mengetahui masalah perbankan apa saya lupa gitu misalnya. Nah, tentu tugas kita adalah begitu ya, sampai yang terakhir minimize loss of data. Orang itu kalau mau bagus ini sebetulnya levelnya itu ini. Nah ini online backup. Online backup itu mode archive log. Ya. Kalau offline backup itu no archive. Untuk mengetahui mode mintanya archive log list. Nah ini kan modenya no archive. No archive itu caranya backupnya adalah backup semua physical. Itu data file, control file, resolve file, parameter file. Tapi backupnya dalam kondisi shutdown, tidak ada transaksi.
Soalnya begini, backup itu kan sederhananya kan copy paste copy ya. Backup itu gampangnya copy file kan gitu kan. Kalau saya misalnya table space HRD itu fisiknya di D misalnya HRD 01 DBF sedang di copy di backup. Lalu ini kondisi kalau nggak shutdown. Ada transaksi. Nah, karena tidak shutdown, Oracle tidak shutdown. Shutdown tadi perintah yang shutdown immediate ya. Karena tidak shutdown, ada transaksi. Pertanyaannya, transaksi itu ikut ke copy nggak? Nggak jelas loh. Maka offline backup itu memang paling gampang, tapi paling ribet karena shutdown. Jadi pada saat sedang di copy HRD filenya, sedang ada insert di table space itu. Apakah yang di insert ini ke copy? Ya nggak tahu. Nah, kalau online itu kondisinya database running. Nah, pada saat backup ada transaksinya masuk redolog masuk redolog. Nah, redolog file nanti di backup di archive. Nah, archive file. Jadi pada saat ada transaksi, filenya itu di freeze, dibekukan. Kamu nggak boleh menerima transaksi. Nah, gitu. Nah, terus transaksinya disimpan di redolog file, di $log file. Ya. Berarti log filenya jadi penting loh. Kalau log filenya switch harus di backup, karena kalau nggak di backup kan hilang. Kalau hilang nggak bisa kita recover. Sehingga modenya harus mode archive mode. Nah, dari no archive menjadi mode archive. Nanti labnya ini untuk bab 14 adalah merubah dari no archive menjadi archive. Nah, ini saya sendiri juga sebagai user, saya bilang harusnya Oracle itu otomatis saja. Nah, kalau mau lebih bagus lagi, namanya Datangga, standby database Datangga. Ya, di sini itu ini kayak iklan gitu ya. Oracle Datangga. Kenapa? Kalau yang atas ini tetap tujuannya adalah supaya transaksi terakhir tetap recover. Tapi kan pada saat recover kan mati, nggak bisa diakses, ya. Jadi kan pada saat recover kan user nggak boleh login, Pak. Sedang recover ya, kan gitu kan? Nah, berarti kan tetap ada waktu di mana database pada saat recover tidak bisa diakses, kan gitu. Nah, kalau Datangga itu ada dua server Oracle. Satu production, satunya standby. Nah, ini tetap modelnya kayak yang atas. Nanti archive-nya dari production copy secara berkala ke standby, lalu recover. Sehingga ketika production mati, standby-nya kita aktifkan jadi production. Sehingga orang nggak bisa ngakses itu, waktunya lebih singkat. Kalau yang atas kan lebih lama kan, recover dulu. Kalau recovernya butuh waktu sejam, berarti sejam kan server nggak bisa diakses kan? Nah, itu solusinya ini. Yang paling bagus lagi, Oracle namanya application build, RAC ya, clustering, ya, application cluster. Nah, ini kalau mau pakai ini clustering. Kalau clustering itu gampangnya misalnya 3 PC jadi 1 atau 5 PC. Jadi kalau misalnya PC 1 rusak, PC yang lain kan menggantikan. Nah, ini model yang clustering. Simpannya sebenarnya di mana? Kayak space sebenarnya. Kalau
Bisa pakai storage area network. Jadi ini PC. Nah di sini mana? Begitu Pak. Ini semua mengakses storage yang sama. Cuman tetap ada masalah. Ya kalau storage-nya hancur, ya butuh backup lagi. Tapi ini kan mengantisipasi PC-nya yang bisa. Ya tidak ada yang sempurna Pak. Kalau mau sempurna ya gimana? Ya tetap ninja itu butuh banyak senjata. Clustering itu dengan nama yang sama. Apanya maksudnya? Software-nya beda. Mereka clustering memang. Software khusus. Jadi belinya Oracle Cluster. Nah, trennya begini. Jadi kalau kayak misalnya PC 3 jadi 1, misalnya PC 1 rusak kan nggak masalah. Nah, itu cluster. Nah ini tren. Sebetulnya kalau paling bagus ya ini. Ini tentu software-nya beda, nanti pengaturannya juga beda. Nah ini iklan nah. Trainingnya namanya Oracle Real Application Cluster. Ya Oracle-nya juga Oracle Cluster, bukan yang kita ini. Nah ini lebih bagus lagi. Kenapa? Dia ya, namanya juga 24 jam /7 ya. Jadi harus. Nah ini jangan lupa practice recover artinya memang workshop 2 lebih banyak ya tentang backup ini kan pengantar ya sekarang. Nah yang dimaksud salah itu apa sih? Perintahnya salah, prosesnya salah. Kalau ini sih nggak masalah ya, kabelnya mati, gitu kan? Yang masalah itu mulai dari sini, user error. Ya, ngedel nggak sengaja. Itu kejadian kayak gitu. Kalau kayak gitu, bagaimana antisipasinya? Nah, butuh training operator. Saya punya peserta Pak. Dia suatu saat antara gudang dan software itu beda. Nah, misalnya di gudang itu katakanlah gula ya. Ini 150 kg. Nah di softwarenya itu 160, misalnya 150 aja lah kilogram. Nah yang salah siapa? Kalau ada kasus kayak gitu. Atau sebaliknya, atau sebaliknya gudangnya 160, softwarenya 150. Nah kan bisa kan? Bisa nggak kejadian ini? Bisa. Yang salah ya sebenarnya menyatakan tikus. Ada tikusnya Pak. Ayo, kalau gini orang gudang untung dong. Untung Pak orang gudang Pak ini Pak. Sisa 10 kilo tadi ya. Wah ngeluh Pak. Dan ini, nah maka si programmer itu pelajaran programmer kekurangannya hanya mengajarkan CRUD, select, insert, delete, update. Tidak pernah mengajarkan logging transaksi. Siapa yang salah? Stok opnam ternyata operatornya salah entry, ngantuk mungkin. Siapa operatornya? Nggak dicatat. Kan begitu pelajaran programmer. Mana ada tuh nyatet? Misalnya ngiset mahasiswa baru, yang ngiset siapa? Ada nggak kolomnya? Nggak ada kan? Nah, itu yang terjadi. Wah, stres. Wah, akhirnya setelah itu hal yang sensitif langsung kolom terakhir siapa yang melakukan. Perbankan kan begitu. Kalau kan mesti ada kode tellernya ya. Nah, begitu. Karena kalau nggak ada itu, notarisnya nggak tahu. Wah ini siapa ini yang update ini? Nggak tahu. Terus ujuk-ujuk udah terupdate datanya. Nah, baru sadar Pak. Wah itu. Nah, untuk mengurangi kesalahan itu bagaimana? Tidak ada selain training operator. Coba misalnya jenengan bikin program ya, sebelum update, jadi update data nih,
pas submit gitu ya, atau oke, terus muncul pertanyaan. Data yang Anda masukkan sebagai berikut. Wah, ini lengkap lah. Yakin? Wah, pasti jawabannya yes. Maka kesalahan ini gimana minimalisasinya? Dari segi software nggak ada, Pak. Ya kecuali nyecan. Nah itu. Cuman kan nggak semua di scan. Training operator. Nah pertanyaan saya, mumpung saya di kampus, operator itu, Pak, operator IT lah ya, bukan operator mesin. Sebaiknya lulusan apa? Nah, 1 SMK IT. Karena ada tahu SMK itu, Pak. 2 D1 IT, 3 D2. Kan sekarang ada D2, apa itu namanya? AK ya, Akademi Komunitas. 3 D3 IT atau Poltek. Poltek yang D3. Nah yang mana, Pak? Ini S1 sama D4 kan sama. Menurut jenengan kira-kira yang mana? D1. Wah. Ini jadi operator. Di Inisindo itu, Pak, ada anak SMK magang dari Malang, SMK PGRI. Memang setiap tahun, jadi magangnya setahun. Ada jurusan ini, saya dulu yang jurusan RPL itu pemrograman. Karena ada jurusan jaringan. Pak, jurusan RPL ini maunya jadi apa? Kan ada tuh masih tuh target. Wah, keren.